Seni lukis dan teater menjadi fokus utama dalam pelatihan dan pendampingan sanggar budaya di Kabupaten Bovendigul. Hal ini dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengekspresikan ide pikiran terkait seni lukis dan teater. Para anggota Paskibra Bovendigul tengah dipersiapkan untuk mengemban tugas mulia di Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Agustus mendatang. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Rabu 10 Juli 2024. Bersama saya Roman Agnesia Permase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Seni lukis dan teater menjadi fokus utama dalam pelatihan dan pendampingan sanggar budaya di Kabupaten Bovendigul. Hal ini dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengekspresikan ide pikiran terkait seni lukis dan teater. Dengan begitu, harapannya peserta dapat mengimplementasikan cerita-cerita rakyat dari masyarakat 5 suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi sanggar-sanggar budaya di Kabupaten Bovendigul, seni lukis dan teater menjadi fokus utama dalam pelatihan tersebut. Hal ini dilakukan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk bagaimana mengembangkan ide dan pemikiran mereka dalam sebuah lukisan. Begitu juga dengan seni teater, mengingat banyak sekali cerita-cerita rakyat Bovendigul yang belum diekspresikan dalam sebuah karya, mulai dari gerakan tubuh hingga ekspresi wajah pada suatu teater ataupun sastra yang lebih luas. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul, Alphonse Tamge. Menurutnya, kegiatan pelatihan ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga menghasilkan seniman-seniwati yang profesional dalam membuat karya-karya lukisan maupun cerita yang nantinya bisa menjadi modal sendiri untuk hasil karya tersebut. Untuk tarian, nyanyian apa itu di Bovendigul rata-rata kita anggap sudah bisa. Itu sudah dengan kekayaan mereka memiliki. Tetapi bagaimana ide pikiran mereka untuk mereka salurkan dari seni lukis. Ini yang mungkin ada beberapa kelompok atau individu yang ada di sini, kita coba kumpul mereka di dalam suatu wadah pelatihan yang dimana instruktur-instruktur atau narasumber ini kita ambil semua profesional. Ini mereka punya karya-karya besar. Dan juga seperti yang sekarang Bapak Rufinus Syafturan ini pelukis yang sudah terkenal. Dia memang menyelesaikan pendidikannya di Jogja sana, di Akademi Seni Rupa Jogja, dan memang kapasitasnya kita tidak ragukan karena berbagai karya itu dia sudah punya. Nah, berikut juga nanti di hari Kamis nanti, Kamis, Jumat, dan Sabtu, itu kita juga upaya peningkatan SDM bagi seniman. Itu kita masuk ke kegiatan teater. Jadi kegiatan teater itu ada baca puisi, di mana kita punya cerita-cerita rakyat ini sangat banyak. Dari 5 suku punya cerita-cerita banyak. Bagaimana kita mengimplementasikan dia? Kita implementasikan dia dalam bentuk-bentuk sastra yang agak lebih luas. Jadi bukan saja kalau kita di sini kan kebanyakan cerita rakyat itu tunggal, mereka yang menceritakan tentang, tetapi dalam pemahaman dan dalam kita mengekspresikan itu ekspresi wajah, gerakan itu kita belum ahli di situ. Sehingga Bapak John Warom ini salah satu orang profesional untuk di bidang teater. Kebetulan dia bergabung juga dengan Bengkel Teater. Bengkel Teater itu punya siapa? Punya Wes Rendra, itu penyiar terkenal Indonesia. Sementara itu untuk tarian dan nyanyian di Kabupaten Bovendigul, Alphonse menjelaskan rata-rata masyarakat sudah bisa mengaplikasikannya. Namun dalam penyampaian ide gagasan masyarakat dalam seni melukis masih kurang. Sehingga Dewan Kesenian mengumpulkan beberapa kelompok ataupun individu yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut. Di mana instruktur atau narasumber yang didatangkan sangat profesional, salah satunya seperti Rufinus Syafturan, yang merupakan pelukis terkenal yang menyelesaikan studinya di Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Selain itu, Alphonse juga menjelaskan pihaknya melakukan peningkatan SDM seniman seni teater seperti baca puisi dan juga cerita rakyat yang sangat banyak di 5 suku besar Bovendigul untuk bagaimana diimplementasikan dalam bentuk sastra yang lebih luas. Cerita rakyat di Kabupaten Bovendigul masih tunggal
Akan tetapi dalam mengekspresikan hal tersebut, seperti gerakan maupun wajah, masyarakat masih belum bisa, sehingga dihadirkan ahli teater John Waromi yang bergabung dalam bengkel teater milik WS Rendra Penyiar Indonesia. Harapannya dengan pelatihan tersebut bisa menjadi modal untuk teman-teman seniman seniwati yang nantinya diekspresikan dalam bentuk karya-karya yang tentunya akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Saudara, pemerintah daerah Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi narasumber yang telah hadir dan memberikan pendampingan serta pelatihan bagi Sanggar Seni Budaya Bovendigul. Apresiasi ini disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Adrianus Moromon. Kegiatan pelatihan dan pendampingan sanggar-sanggar seni budaya di Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melalui Kepala Bidang Kebudayaan Adrianus Moromon. Menurutnya, para narasumber yang hadir telah meluangkan waktu dalam memberikan pengetahuan maupun pengalaman kepada seniman seniwati Bovendigul. Diketahui kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan narasumber bisa diserap dan menjadi pengetahuan baru bagi seniman seniwati yang ada di sanggar-sanggar budaya 5 suku besar Bovendigul. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul yang telah menjadi mitra pemerintah dengan berbagai bentuk program kerjanya. Pada kesempatan ini juga saya akan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Terima kasih banyak, Pak. Saya harap pengetahuan yang Bapak-Bapak bawa dari Merauke jauh-jauh itu sudah berat dan dibuang kasih tinggal semua di sini. Ya. Buang kasih tinggal semua di sini baru pulang Merauke di kosong, di kosong, 2 bulan kosong ke sana. Isi baru di sana. Yang Bapak sudah baru sejam pulang lagi. Saya terhadap buang ke sana. Terima kasih banyak kepada Dewan Kesenian. Ya. Dewan Kesenian sudah sebagai mitra yang luar biasa bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam 2 tahun terakhir, kami lihat ada maju, walaupun tersendat-sendat. Tapi saya yakin bahwa ke depan kerjasama kita ini tetap berjalan sampai dengan apa yang kita inginkan itu, mengangkat harga diri, harkat dan martabat orang Bovendigul, orang Papua di Kabupaten Bovendigul ini maju. Diakui Kabid Kebudayaan, 2 tahun terakhir ini Dewan Kesenian sudah mulai maju dan berkembang dengan berbagai program kerjanya. Dirinya yakin ke depan kerjasama tersebut bisa terus berjalan hingga apa yang diinginkan dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua Bovendigul bisa lebih maju dan berkembang. Pada kesempatan itu, Andi Moromon juga memberikan ucapan terima kasih kepada sanggar-sanggar seni budaya di Kabupaten Bovendigul yang sudah proaktif mengikuti kegiatan pelatihan ini. Harapannya, apa yang diberikan oleh pemerintah kepada sanggar-sanggar dapat diterapkan dalam bekerjasama dengan Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul. Di sisi lain, Andi Moromon juga menyentil terkait seni teater dan lukis yang dinilai belum mendapat perhatian dan terkucilkan di Kabupaten Bovendigul. Padahal ada potensi kaum remaja di sanggar-sanggar yang bisa digali dan dikembangkan, sehingga dengan didatangkan narasumber dari seni teater dan melukis tersebut, dirinya berharap kepada seniman dan seniwati bisa konsentrasi untuk mengikuti pelatihan agar dapat menambah nilai budaya dan seni, terutama dalam berkarya menghasilkan kreasi seni tari dan lukis. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen,
Ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Para anggota Paskibra Bovendigul tengah dipersiapkan untuk mengemban tugas mulia di Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Agustus mendatang. Mereka tidak hanya dituntut untuk sukses melaksanakan tugas, namun harus memiliki pengetahuan yang luas, disiplin, dan mampu bersaing melalui kerja keras. Paskibra Bovendigul telah mengikuti serangkaian pelatihan intensif sebagai bentuk persiapan upacara peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada teknis protokoler, tetapi juga membangun karakter dan meningkatkan pengetahuan sejarah, serta nilai-nilai nasionalisme. Para anggota Paskibra Bovendigul yang akan mengambil peran penting sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, dengan komitmen tinggi untuk menjaga disiplin, meningkatkan kemampuan dan menunjukkan kerja keras yang tidak kenal lelah. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani mengatakan, sebagai bagian dari generasi penerus pembangunan, anggota Paskibra dituntut untuk senantiasa disiplin, meningkatkan kemampuan dan bekerja keras. Untuk itu, diharapkan pengetahuan yang didapat dalam pelatihan ini hendaknya dipertahankan dan dikembangkan, karena daerah dan bangsa ini sangat membutuhkan sosok generasi muda yang berintegritas dan berkarakter. Di samping itu, kalian sebagai bagian dari generasi pewaris dan penerus pembangunan, kalian juga dituntut untuk senantiasa disiplin, meningkatkan kemampuan dan bekerja keras. Untuk itu, saya berharap adik-adik peroleh apa yang adik-adik peroleh selama ini, selama mengikuti pelatihan baik pengetahuan maupun kedisiplinan, hendaknya dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, karena daerah dan bangsa ini
sangat membutuhkan sosok generasi muda berintegritas dan berkarakter. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, generasi muda Indonesia khususnya Bovendigul diharapkan mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi masa depan bangsa. Harapannya, nilai-nilai integritas, disiplin, dan karakter yang mereka junjung tinggi akan menjadi modal dalam membangun masyarakat Bovendigul yang lebih bermartabat dan berdaya saing. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani Prodetokusumo menekankan, anggota Paskibra untuk menjadi generasi masa depan yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai pondasi utama dalam membangun kemajuan bangsa dan Bovendigul khususnya. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani menekankan, bagi para anggota Paskibra untuk memiliki integritas pribadi yang baik, mental yang tangguh, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai kemajuan dan kejayaan daerah, bangsa, dan negara. Pesan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Mereka didorong untuk terus mengembangkan diri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal utama serta menumbuhkan karakter yang kuat untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berpesan, jadilah generasi masa depan yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Adik-adik harus menjadi generasi yang memiliki integritas, kepribadian yang baik, mental yang kokoh, ulet, tegar, dan pantang menyerah untuk berjuang demi kemajuan dan kejayaan daerah, bangsa, dan negara tercinta ini. Teruslah mempersiapkan diri untuk menjadi putra-putri bangsa yang unggul, berkualitas, berintegritas, dan berkarakter, serta berdaya saing sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Viviana menambahkan, pemerintah mendukung penuh upaya pembinaan ini sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Hal ini sebagai bagian dari upaya bentuk generasi yang berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing, di mana supaya mereka dapat terus bersaing dan berkontribusi dalam kancah daerah, nasional maupun internasional. Viviana juga mengajak semua pihak untuk turut serta dalam mendukung generasi muda, mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara. Melalui semangat yang tinggi dan tekad yang bulat, generasi muda Bovendigul siap membangun masa depan yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Bovendigul yang maju dan berdaya saing. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A.
Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, menyatakan prihatin terhadap kondisi Kabupaten Boven Digul yang dinilai rawan terhadap tindak korupsi. Langkah tegas dalam penerapan aturan dan pengawasan ketat perlu segera dilakukan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi daerah. Staf Ahli Bupati Boven Digul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengingatkan semua pihak untuk tidak menjadikan jabatan publik sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Jeffrey menilai bahaya praktik korupsi masih mengintai di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digul. Dijelaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai kunci utama dalam mencegah praktik korupsi. Disebutkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi sebelumnya menunjukkan perlunya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk secara aktif menjaga integritas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik. Jangan berharap menjadi pejabat dan kelola anggaran secara sembarangan, karena Kabupaten Boven Digul selalu rawan dengan tindakan korupsi, sehingga harus diperhatikan dan aturan perlu dijalankan dengan baik. Bapak Ibu, jadi pejabat itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Jangan berharap jadi pejabat terus bisa kelola anggaran dipermainkan sembarang. Itu salah. Boven Digul selalu saja rawan dengan korupsi. Kita rawan. Sehingga kenapa saya selalu ingatkan, administrasi itu perlu diperhatikan. Aturan perlu dijalankan. Jeffrey juga menegaskan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan publik tidak boleh ada kesempatan untuk bermain-main atau melakukan permainan sembarang. Boven Digul seperti banyak daerah lainnya selalu rawan terhadap indikasi korupsi. Untuk itu harus lebih waspada dan tegas dalam menjalankan aturan. Jeffrey menambahkan bahwa integritas dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi keuangan daerah. Setiap rupiah anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan peraturan untuk kesejahteraan masyarakat. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman akan aturan hukum serta etika dalam setiap tindakan administrasi keuangan daerah.
Dirinya menekankan bahwa peran setiap individu, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan publik, harus berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Temu Komunitas Informasi Masyarakat atau Temu KIM se-Bovendigul pada Oktober mendatang. Pelaksanaan Temu KIM ini merupakan event pameran untuk memamerkan berbagai hasil karya dari berbagai kelompok informasi tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payung Langi mengatakan pihaknya akan melaksanakan Temu Komunitas Informasi Masyarakat se-Kabupaten Bovendigul. Direncanakan Temu KIM ini akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, sehingga dirinya berharap anggota KIM yang telah dibentuknya di distrik maupun kampung bisa menghadiri sesuai undangan yang akan disampaikan. Menurut PLT Kadiskominfo, Temu KIM yang akan digelar merupakan kegiatan pameran yang mana hasil-hasil karya dari kelompok tersebut akan dipamerkan dalam kegiatan Temu KIM tersebut. Kegiatan ini juga sebagai momen penting untuk saling mengenal dan berbagai ide gagasan dari setiap kelompok untuk bagaimana mengembangkan kelompoknya ke arah yang lebih baik. Yang KIM untuk tahun ini akan dilaksanakan yaitu Temu KIM seluruh Kabupaten Bovendigul. Yang kami akan mengundang yang KIM-KIM yang sudah ada SK, di Kabupaten Bovendigul. Kami akan mengundang untuk bersama-sama dengan kami mengikuti pameran di Bovendigul di Kabupaten. Dari kelompok yang diundang hanya 3 dalam satu kelompok. Yang sudah menerima SK, nanti undangannya akan datang, kegiatannya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap bahwa saya tetap bisa mengikuti materinya secara baik, sehingga kita lebih paham bagaimana penggunaan dana otsus itu dan apa saja yang sudah kita terima, tapi kita tidak tahu bahwa ini sudah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan dialog pelaksanaan interaktif pelaksanaan otsus tahun 2022 dan 2023 di distrik Minati saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maria juga menjelaskan sejumlah anggota KIM yang telah dibentuk dan menerima SK akan dipanggil perwakilan 3 orang untuk mengikuti pameran di kabupaten pada Oktober mendatang. Undangan akan diberikan langsung kepada masing-masing kelompok KIM. Nantinya kelompok mengutus perwakilannya dalam ajang Temu KIM tersebut. PLT Kadiskominfo juga mengajak seluruh kelompok informasi untuk terus berkarya dan menjadi mitra pemerintah dalam mengelola dan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah, masyarakat di tingkat kampung, distrik maupun kabupaten. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.